Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas oh Valen. Mas Valen, Iya, Mas iya. Valen yang kemarin sudah menghubungi saya melalui WhatsApp itu ya Mas ya. Iya, betul. Oke baik. Karena kemarin saya lihat itu Mas Valen itu menceritakan sekilas ceritanya ya permasalahannya atau problem yang sedang dialami itu cukup lumayan lumayan masya Allah tabarakallah juga gitu ya. Oke Mas Valen. Oke di sini saya akan membantu Mas Valen nantinya untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Mas Valen. Oke, oleh sebab itu karena kita belum mengenal lebih jauh ini Mas Valen, Iya, Pak. maka dari itu kita akan mengenal lebih jauh. Mungkin Mas Valen sudah kenal dengan saya, mungkin sudah tahu ya dengan saya siapa. Tapi kan untuk garis besarnya masih belum tahu banyak gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebelum itu boleh diperkenalkan Mas Valen dulu? Perkenalkan nama, terus juga asal kota juga, Kak. Ya, boleh. Untuk perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Akbar Valentino, bisa dipanggil Valen. Saya berasal dari kota Tuban. Kota Tuban. Iya. Oh iya. Kota Tuban itu kalau nggak salah kota daerah pesisiran ya Mas ya? Iya, Pak, pesisir betul. Pesisiran iya Iya. betul. Itu rumahnya Mas Valen daerah pesisiran atau Enggak, rumah saya itu di bagian tengah perbatasan sama kota Lamongan. oh perbatasan sama Iya. Kota Lamongan? Iya, betul. Kalau dari pusatnya Tuban, rumahnya Mas Valen itu jauh nggak itu? Lumayan Pak, sekitar 40 kiloan. Kalau misal sepeda motoran tuh biasanya sejaman 1 baru jam. sampai pusat kota. Oh, Iya. cukup lumayan Iya. panjang ya, pusat Cukup. kota. Iya. Berarti itu ada kotanya, Kota Tuban itu atau kabupaten? Tetap kabupaten sih Pak, tapi di tengah-tengah pusat gitu. Oh, pusatnya gitu Pemerintahan ya. pusat gitu ya. Iya, kayak daerah distriknya Iya, gitu ya, iya, betul. yang bergerak gitu ya. Hmm. Oke, Mas Valen. Oke, Mas Valen. Mas Valen ini tadi dari mana saja? Tadi saya dari kos sih Pak. Dari kos, terus tadi cari makan, terus juga kan tadi menghubungi Bapak gitu, sekalian cari makan terus kesini. Oke, baik. Keseharian Mas Valen ini? Keseharian kayak sekarang tuh berorganisasi sih Pak, berorganisasi, kuliah, terus juga ngopi. Oke, kuliah di mana Mas Valen? Kuliah di UM Pak. Di UM. Iya. UM itu kalau nggak salah Universitas Negeri Malang. Iya betul. Itu kalau nggak salah dulu namanya itu bukan UM Mas. Bukan. Namanya itu dulu IKIP Pak, IKIP Malang. Ada lagi sebelum IKIP Mas. Apa? Ada. Kalau nggak salah FKIP-nya UNAIR. Oh, jadi masih gabung sama UNER Surabaya itu? Iya. Saya kebetulan lulusan dari UM Pak. Oh, lulusan dari iya, UM Mas. Pak. Oh. Lulusan dari UM saya Mas. Iya. Nah, itu kalau nggak salah ya FKIP-nya UNER. Habis FKIP UNER, habis itu mecah. Sebelum FKIP UNER itu ada pokok program apa ya? Pokok perguruan tinggi Malang kalau nggak salah. Kayak gitu. Pendidikan. Habis itu Iya. menjadi FKIP UNER. Itu sebelum FKIP UNER itu masih swasta itu Mas. Oh, belum negeri. Belum. Setelah itu FKIP UNER. Jadi otomatis ikut UNER jadi negeri. Negeri ya. Habis FKIP UNER, ya habis FKIP UNER punya cabang. Cabang. Iya. Oh, belum punya cabang. Habis FKIP UNER, jadi kan otomatis anaknya UNER gitu ya. Iya. Terus habis itu jadi IKIP. Pecah dari UNER jadi IKIP. Habis jadi IKIP itu punya pecahan lagi. Gitu, nyabang. Di mana? Di Surabaya. Jadilah UNESA. Oh. Iya, betul. Terus di Malang jadilah UM gitu. UNESA itu anaknya UM. Jadi UNESA adalah anaknya UM ya, Iya. cucunya UNER. betul sekali. Begitu. Kalau UM itu orang tuanya UNESA, anaknya UNER. Gitu Mas Valen. Iya. Keseharian kan sekarang kuliah nih Mas. Iya. Gimana? Perkuliahannya lancar? Kebetulan akhir-akhir ini sih lancar sih Pak, tapi ada hambat sedikit
hambatan lah untuk perkuliahan ini. Oh, seperti yang diceritakan di WhatsApp kemarin ya? Iya, betul. Oke, tidak apa-apa Mas Valen. Oh iya Mas Valen, sebelumnya perkenalkan saya. Iya. Saya Bima Maulana, panggil saja Pak Bima atau Mas Bima. Iya. Saya asalnya dari Banyuwangi kalau aslinya. Tapi saya di sini bekerja di Malang gitu. Saya itu dulu itu lulusan tahun berapa ya? Tahun 2000. Lama Pak ya? Iya lama sekali saya. Masih baru-barunya UM itu masih Mas. Saya belum lahir Pak itu. Oh belum lahir Belum itu. lahir. Iya. Ini tapi saya masih muda kok Mas. Iya, kelihatan muda. Kelihatan Seumuran muda. gitu Pak. Iya betul sekali. Nah Mas Valen ini wajahnya terlihat agak sayu-sayu gitu. Mungkin udah terbebani permasalahan itu udah cukup lama ya Mas ya? Sudah cukup lama Pak kalau terpendamnya itu. Kalau terpendamnya sudah cukup lama. Oke, baik Mas Valen. Mas Valen, di sini saya akan membantu Mas Valen untuk menyelesaikan masalahnya Mas Valen. Bukan berarti nanti saya akan memberikan solusi atau memberikan pendapat kepada Mas Valen, tapi saya akan memberikan penguatan dan mengarahkan Mas Valen untuk mencapai tujuannya Mas Valen di kegiatan kali ini. Nah, Mas Valen, kan kemarin kita sudah janjiannya ya di ruangan ini, di hari ini dan di waktu ini. Nah Mas Valen, di sini sebelum nanti kita melanjutkan sesi konseling, saya akan menyampaikan beberapa peraturan atau beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Jadi biar saling enak satu sama lain. Mas Valennya enak, sayanya enak, Mas Valennya nyaman, saya juga nyaman. Saya juga senang seperti itu Mas Valen. Oke Mas Valen, seperti ini. Kita karena sudah menyesuaikan tempat, berarti tempatnya sudah sesuai ya Mas Valen, yang pertama. Yang kedua, untuk waktunya saya akan membersamai Mas Valen selama 60 menit ke depan. Nah, nanti silakan Mas Valen untuk menceritakan segala sesuatu yang dihadapi Mas Valen, entah itu cerita dari internal maupun eksternal dari organisasi, karena tadi Mas Valen juga menyebutkan organisasi, terus habis itu kegiatan di kelas seperti apa, terus kegiatan di pertemanan, lingkungan pertemanannya seperti apa, setelah itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang ada di sekelilingnya seperti apa. Silakan diceritakan dengan sepenuh hati Mas Valen, tidak usah ditutup-tutupi. Kalau nanti Mas Valen ditutup-tutupi, yakin nanti permasalahannya Mas Valen itu tidak akan selesai dengan cepat. Nah, maka dari itu saya di sini membantu, tidak akan menyebarluaskan ceritanya Mas Valen. Jadi BK itu atau konselor itu mempunyai yang namanya kode etik Mas Valen. Kode etik itu namanya menyimpan rahasia salah satunya. Nah, rahasianya Mas Valen atau ceritanya Mas Valen kali ini tidak akan saya sebarkan kemanapun. Hanya saya, Mas Valen dan Tuhan kita yang tahu. Mungkin kalau ada orang lain yang tahu, mungkin itu dari Mas Valen sendiri. Kalau saya berjanji dalam konselor atau profesionalitas saya tidak akan menceritakan atau menyampaikan ceritanya konseli saya atau permasalahan konseli saya, konflik-konfliknya konseli saya yang bercerita kepada saya. Begitu Mas Valen. Jadi nanti saya akan membantu Mas Valen untuk memecahkan masalah ini, untuk menyelesaikan konflik yang sedang dialami Mas Valen. Seperti itu ya. Oke. Mungkin Mas Valen sudah nyaman duduknya? Sudah Pak. Sudah nyaman, enak? Enak. Oke, baik Mas Valen. Oke Mas Valen, di cerita kemarin itu Mas Valen menceritakan bahwasanya ada kejadian apa itu Mas Valen? Oke, jadi mulai dari kejadian kemarin dulu Pak ya. Saya cerita sedikit ke Bapak waktu di chat itu. Jadi kemarin tuh waktu hari Rabu kemarin tuh kan saya mengalami kejadian yang benar-benar saya sendiri tidak menyangka gitu Pak. Teman saya sendiri yang membuat saya kayak gitu. Jadi dari Rabu kemarin itu kan waktu matkul, ada satu matkul lah yang waktunya praktek, dan satu kelompok itu saya tuh sama dia satu kelompok, dan satu kelompok cuma 2 orang. Nah pada waktu itu sebenarnya kan dari pertemuan kemarin tuh dia tuh udah nggak masuk Pak, dan itu prakteknya tuh di skip tuh kelompok kita.
Dan kan nilainya kan mesti kan nilainya mulai kepotong kan Pak di situ. Iya, berpengaruh. Berpengaruh sama nilai juga. Nah, terus pas kemarin waktu udah kelompok semua udah habis waktu praktek, dan itu terakhirnya kelompok saya, dan yang waktu praktek itu dia, yang teman kelompok saya, dia tuh malah nggak masuk Pak, nggak masuk itu di grup itu isinya sakit, dan itu saya nggak tahu ya alasan apa enggak, dia itu serius sakit apa enggak. Terus saya tuh di situ kan marah besar Pak ya, langsung saya ngechat di grup kayak marah-marah, kata-kata kotor lah, bla 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 bla, kata-kata kotor, sampai saya nyebut dia itu fuck anomali, ngeselin gitu. Nama grupnya saya ubah, terus saya spam, saya keluar dari grup. Di grup kelas juga kayak gitu saya merasa kecewa ya, karena dia itu sudah saya anggap kayak teman baik gitu loh Pak, dari dulu itu udah kayak teman kan, dari semester 1 kan. Jadi saya anggap kayak teman baik gitu loh. Dia sebenarnya udah nggak disukai sama teman-teman ya, tapi di sisi lain tuh saya masih kayak ya, masih merangkul dia lah, nggak suka banget gitu. Tapi emang sifat dia yang emang agak kurang membuat teman-teman nyaman. Jadi waktu itu saya kecewa karena ya pertama tadi teman baik saya merasa dia itu ikut suatu organisasi besar lah di kampus gitu. Dan itu yang apa-apa pas waktu persiapan dia sebelum pelantikan menjadi salah satu dari anggota organisasi itu, saya itu membantu Pak, dari mulai tempat tinggal, dia tuh sering nginep banget di kos saya, terus dari tempat tinggal, terus juga dari kayak pakaian dia sering pinjam kaos kaki, celana, terus outer, baju, ikat pinggang. Dan disitu kan saya merasa, kamu udah tak bantu kayak gini-gini, masa kayak tugas kelompok kayak gini tuh kamu malah bebankan ke saya gitu loh. Jadi saya merasa terbebaninya di situ sih Pak. Saya sangat kecewa gitu sama dia, sampai emosi saya terakhir kemarin tuh nggak bisa ditahan lagi, meledak di situ Pak. Oke, baik. Mungkin ini Mas Valen ini juga berceritanya sedikit emosi ya. Oke, baik. Sebelum itu apakah Mas Valen sudah siap untuk bercerita lebih luas lagi? Siap Pak. Oh, itu kan yang diceritakan kemarin di WhatsApp ya? Yeah. Oke, baik Mas Valen. Mas Valen, sebelum Mas Valen nanti menceritakan segala ceritanya, saya akan meminta izin kepada Mas Valen untuk mencatat. Jadi mencatatnya ini adalah sebuah catatan yang mana ini nanti cerita dari Mas Valen yang penting, yang memang dibutuhkan untuk saya catat, supaya nanti pada saat Mas Valen menanyakan, loh Pak, tadi loh saya nggak bilang seperti itu, lah ini buktinya gitu, biar tidak ada salah paham apabila nanti Mas Valen kadang-kadang kan lupa, orang itu kan biasanya lupa, manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dan lupa, seperti itu Mas Valen ya. Baik Mas Valen, saya nanti akan mencatat, karena kemarin garis besarnya itu sudah saya catat permasalahannya Mas Valen seperti apa. Nah, makanya dari itu Mas Valen silakan menceritakan dengan sepenuh hati ceritanya Mas Valen tadi seperti apa. Terus habis itu nanti Mas Valen silakan terbuka kepada saya, jangan ditutup-tutup ya Mas. Saya peringatkan sekali lagi pada Mas Valen supaya nanti permasalahan Mas Valen ini bisa segera terselesaikan, dan saya berharap di konseling pada saat ini bisa membantu Mas Valen gitu. Baik Mas Valen, dari kejadian kapan lalu yang sudah diceritakan oleh Mas Valen di WhatsApp maupun ini tadi, itu sepertinya kalau dilihat-lihat itu adanya ketidakkonsistennya, atau tidak ada namanya kayak adil dalam kelompoknya Mas Valen. Nah, kalau boleh tahu, mohon maaf Mas Valen, kalau saya ingin tahu kelompoknya Mas Valen itu ada berapa anggota? Cuma 2 orang Pak, saya dan juga dia. Oh, 2 orang ini, hanya 2 orang Mas Valen dan dia saja. Nah, Mas Valen pernah nggak merasakan kalau dia itu ketidakkonsistennya itu dalam ranah apa Mas? Kok sampai bisa dia itu nggak kayak pada saat praktek nggak datang, habis itu sampai tugasnya ditunda-tunda tadi kan malah menghambat
suatu Betul. pelajaran gitu Mas Valen, Betul. atau mata kuliahnya. Nah gitu bisa diceritakan nggak Mas Valen lebih dalam lagi? Bisa Pak, jadi waktu kan satu kelompok sama dia cuma berdua ya. Mm-mm. Nah waktu pertemuan, mulai dari pertemuan 1 sampai UTS Mm-mm. itu kan beda materi ya Pak. Materi yang pertama itu materi teori dan praktik pokoknya. Nah waktu praktik pertama itu saya sudah maju praktik gitu, saya menjadi yang praktik gitu loh Pak. Nah di situ asdosnya sudah bilang kalau misal lebih baik kalau misal yang sekarang praktiknya Mas Valen, berarti waktu praktik kedepannya itu temannya Mas Valen, teman satu kelompok, emang di switch gitu Pak, digantian gitu. Nah waktu di situ ya pas waktu dia praktik tuh dia malah nggak masuk Pak, nggak masuk terus ditunda gitu. Di situ saya merasa agak kesal sih sebenarnya, mulai di situ saya kesal, tapi saya masih nahan karena beberapa saat itu dia tuh masuk tapi waktunya belum, waktu dia nggak praktik gitu Pak. Di mata kuliah lain juga saya sering diceritakan sama teman-teman saya juga kalau dia tuh mesti beban, kayak dia tuh udah dikasih tugas ini, udah dikasih tugas kayak ngedit lah contohnya Pak, udah dikasih tugas ngedit malah dia tuh kayak mentingin tugas organisasi itu gitu loh Pak, tugas organisasi lainnya. Sedangkan dia tuh sudah deket sama hari H waktu pelaksanaan kegiatan di mata kuliah itu, di kelompoknya teman saya itu tadi, si anak tadi yang saya sebut saja namanya Dio Pak ya, Dio. lebih gampang biar lebih gampang ya. Iya. Kalau si Dio itu udah dikasih tahu kan sama teman saya, ini loh editan gitu, biar besok itu udah siap semua gitu, tinggal cross check saja. Si Dio malah jawabnya kayak gini, aku lo masih ngerjain tugas yang lain, masih ngerjain tugas organisasi ini loh, kalau gak mau editan sendiri gitu, disuruh edit sendiri Pak. Malah di situ kan saya kan deket ya sama teman saya yang cerita ke saya tadi, dan saya di situ merasa kayak ya oh ternyata emang anaknya kayak gini ya, emang kayak ngeselin banget gitu. Dan di situ saya mulai menambah tinggi emosi saya, kayak memendam rasa yang sangat kecewa gitu sama dia tuh. Iya. Terus ya yang kemarin tuh waktu puncak terakhir itu ya, waktu itu yang saya nggak bisa nahan emosi saya tuh meledak di situ Pak. Yang di kelas itu ya. Iya di situ. Oke, baik Mas Valen. Dari cerita Mas Valen tadi, saya menangkap bahwa ada beberapa poin di sini itu seperti kayak apa, dari teman-teman yang lain itu juga beberapa ada yang tidak suka dengan temannya Mas Valen yang diceritakan ini tadi. Iya, Pak. Sebut saja si Dio tadi ya. Iya. Nah, si Dio ini berarti perilakunya juga kurang baik gitu atau gimana Mas Valen? Oh, kalau perilakunya itu awal-awal waktu awal maba Pak ya, awal maba itu sampai waktu masih deket-deket lah, awal maba suka ngopi Mas Yang itu, kalau kurang baiknya itu sih enggak sih Pak ya, dia itu baik, cukup baik sih semua, tapi emang omongannya aja agak tinggi. Nah, di situ kan emang saya kan orangnya emang bisa nerima semua orang ya, maksudnya nggak pilih-pilih teman gitu loh. Meskipun dia omongannya tinggi ya masih saya nerima, tapi ada beberapa teman saya itu masih kayak nggak terima gitu loh kalau misal omongan dia itu terlalu tinggi, dia itu terlalu kayak flexing di Instagram, dia sering upload kayak pamer-pamer kekayaan lah Pak, intinya gitu. Tapi sedangkan di real life-nya itu dia tuh kayak apa sih, nggak sesuai sama yang dipamerkan gitu Pak. Kayak dia dijak patungan juga agak susah, terus ngopi juga kayak enggak. Kadang waktu di saat teman saya ada yang pernah ceritakan, saya juga pernah kayak saya lupa kan Pak, kayak bawa dompet gitu, uang saya ketinggalan, dan situ kayak dia tuh kayak pelit banget gitu loh Pak, aku pinjam dulu dong, bayarin dulu kayak gini, tuh dia pelit gitu, kayak susah gitu loh Pak ditarikin, alasan nggak ada uang, kayak nggak pegang uang kayak gitu. Situ terus waktu pertengahan waktu semester 2 itu dia itu mulai agak melenceng gitu Pak dari circle pertemanan saya tadi. Melencengnya itu dalam hal dia sering nggak ngopi karena dia itu udah kayak nemu teman lain, dia itu lebih ke dominan ke cewek Pak kalau teman tuh. Dia kalau sama cewek itu kayak apa sih namanya, kalau bahasa Jawa itu medok banget tuh Pak. Oh medok. Iya. Iya. Susah jelasinnya Pak. Iya. Oh kalau misal sama cewek itu dia kayak deket banget. Nah, di sisi lain tuh kan ada saya teman cewek saya juga. Nah, di situ teman cewek saya tuh awal-awal itu suka dicubit-cubit gini Pak, dicubit gini gitu. Nah di situ kan saya kan merasa saya kan teman ceweknya Pak ya, saya temennya ya, teman dari teman cewek saya tadi, sebut saja namanya si Ratih gitu Pak, Ratih.
Nah, si Si Ratih, Ratih. ya Ratih sering-sering dijubit-jubit sama Dio gitu, dijiwit-jiwit, dicubit-cubit lah pokoknya. Pokoknya kayak kalau saya bilang sih agak cabul ya kan, nah kayak gitu. Mohon maaf mas. Silakan. Terus si Ratih itu cerita, si Ratih sempet saya tanyain, kamu digituin anak itu risih nggak sih ngomong. Terus si Ratih ternyata bilang, aku sebenarnya risih, cuma nggak berani ngomong kayak gitu. Yo lawan lah, masuk gak wani lawan, kayak gitu. Terus semakin hari tuh dia nggak cuma sama si Ratih kayak gitu perlakuannya, teman kelas, teman circle tuh juga semuanya kayak sering dijepit-jepit gini, dijiwit-jiwit. Nah kalau misal sama teman-teman kan gimana pak ya, kayak jubitnya tuh cubit-cubit ekspresi cabul gitu pak, bukan yang ekspresi gembes kayak teman gini gitu, bercanda gitu iya ya. bercanda, bukan kayak cabul gitu mukanya. Nah di situ saya mulai semakin agak ada apa sih, perasaan gak enak sama dia gitu, kayak masih sedikit emosi sama dia. Nah, terus waktu kapan lagi tuh, kalau teman-teman cowok saya juga, dia itu mulutnya sangat ember pak, mulutnya kalau saya bilang bisa sangat ember banget ya, karena teman-teman saya juga pernah cerita ke dia itu, ceritanya nggak pernah selalu dikip sama dia itu, nggak pernah disimpan gitu kan. Harusnya dia kan tahu kan kayak cerita mana yang harus diceritakan, privasi lah harusnya. Mohon maaf Pak, saya luruskan kaki dulu. Iya nggak apa-apa. Kram. Ya dia kan harusnya tahu ya, privasi gitu loh. Hal mana yang harus diceritakan dan mana yang nggak diceritakan gitu. Nah di situ itu saya semakin kayak benci gitu sama dia, kayak kenapa sih harus cerita ke orang-orang gitu, kan bisa disimpan sendiri gitu. Terus juga dia tuh caranya kayak dia tuh pengen dipandang gitu, dan cara dia pengen dipandang itu dengan menjatuhkan orang lain, kayak dia kayak ngolok-ngolok orang lain biar dilihat tuh dia kayak elegan gitu. Dan waktu dia menceritakan cerita saya ke orang lain itu, saya itu merasa dejavu pak, bukan dejavu sih, kayak trigger sama masalah saya waktu SMP gitu. Saya jadi waktu SMP itu saya trauma gitu. Iya. Jadi waktu SMP itu saya pernah punya teman juga pak, teman saya itu nggak terlalu deket lah, tapi saya sering cerita gitu. Nah malah, tapi dia tuh beda circle pak, tapi malah kayak cerita saya diceritakan ke circle-nya. Jadi saya kayak di waktu SMP itu saya dibully, saya nggak pernah masuk kan, nggak pernah masuk beberapa hari waktu SMP itu. Nah gara-gara si Dio tadi kan kayak membuat saya teringat lagi gitu pak. Nah waktu di situ saya makin marah pak, saya makin emosi, kemudian emang gini banget ya anaknya, kayak sampai ceritakan cerita saya ke orang lain gitu. Nah puncaknya ya waktu kemarin saya emosi itu pak, dan teman-teman saya waktu kelas ya juga mendukung saya kan, karena emang teman-teman kelas juga banyak yang nggak suka sama dia, karena dia orangnya ya terlalu sombong gitu kalau dibilang gitu pak. Oke, baik Mas Valen. Saya menangkap ada beberapa hal ini tadi Mas Valen yang sudah diceritakan oleh Mas Valen. Nah, sejauh ini Mas Valen itu sudah menceritakan bahwasannya Mas Valen itu melakukan atau berkumpul dengan dia. Intinya itu sudah berteman dengan dia kurang lebih ada 1,5 tahun kalau dibilang dari sekarang ya. Betul. Karena Mas Valen itu sudah 3 semester ini kan ya, betul, di universitas. Nah, Mas Valen, di sini saya mencatat bahwasannya Mas Valen tadi itu intinya ada ketidaksukaan kepada sifat orang tersebut. Nah, mungkin dari ketidakkesukaannya Mas Valen ini ada beberapa hal yang membuat ketidaksukaan. Seperti contohnya tadi Mas Valen kalau merasakan atau melihatnya dia itu punya sifat yang pelit, habis itu ada sifat sombong, habis itu ada sifat cabul kayak gitu ya. Nah itu beberapa hal yang sepertinya memicu adanya ketidaksukaannya Mas Valen terhadap orang tersebut. Seperti itu Mas Valen. Nah Mas Valen sendiri pada saat melihat orang tersebut itu Mas Valen merasanya itu oke-oke aja, kalau sekarang ya oke-oke aja, atau Mas Valen itu malah merasa kalau sekarang itu tidak suka sama sekali?
sekarang Pak, Iya. sekarang ini. Kalau sekarang ini saya tidak suka sama sekali Pak. Kalau misal dulu masih bisa ditoleran Pak ya, kayak meskipun gak suka saya masih menutup-nutupi loh, karena saya masih gak enakan kan orangnya. Saya juga gak mau kayak sampai pertemanan saya itu rusak gitu. Saya masih kayak mikir, oh kalau misal masih bisa berteman yang nggak pakai, yang nggak fatal-fatal banget itu, Iya. ya saya rasa masih bisa tetap toleran lah. Kalau misal sekarang saya benar-benar udah nggak bisa, Udah sama sekali udah nggak sama bisa. sekali nggak bisa. Oke, baik. Karena tadi mungkin mohon maaf, karena tadi Mas Valen juga merasa kalau Mas Valen itu muncul rasa trauma dalam dirinya Mas Valen ya. Gara-gara tadi Mas Valen pernah cerita ke dia, ke si Dio, habis itu Dio itu tidak bisa menjaga ceritanya Mas Valen, tapi malah disebarluaskan atau diceritakan ke orang-orang lain. Malah Mas Valen ini ada trauma yang memicu pada saat Mas Valen dulu SMP itu pernah Mas Valen itu namanya dibully, habis itu sampai Mas Valen tidak masuk sekolah. Nah seperti itu. Oke Mas Valen, berarti adanya munculnya rasa trauma. Kalau pada saat sekarang ini Mas Valen apakah masih ada muncul rasa trauma hingga Mas Valen itu tidak masuk kuliah, habis itu ndekem aja di kos, habis itu jarang keluar? Apakah muncul gejala seperti itu Mas Valen atau ada gejala yang lain bahkan? Kalau untuk gejala-gejala yang Bapak sebutkan tadi sih nggak ada Pak ya. Kalau misal kuliah kan saya masih tetap masuk ya, karena itu tanggung jawab saya. Kalau misal untuk trauma itu, saya tuh trauma untuk bercerita ke orang lain Pak. Terlalu terbuka ya. Waktu saya pikir waktu awal maba kan saya lihat kan teman-teman saya kayak teman-teman deket banget Pak ya. Jadi saya orangnya agak oversharing sih, kayak sering suka cerita gitu loh Pak. Iya. Jadi ya saya merasa ya aman-aman aja gitu. Tapi semenjak si Dio itu menceritakan cerita saya ke orang lain, dan di situ saya kayak mulai keinget lagi gitu loh Pak, masalah saya yang pernah saya alami gitu tadi, yang disebarluaskan cerita saya. Dan di situ ya saya mulai agak takut bercerita ke orang-orang, ke teman-teman saya. Mesti kalau cerita ke teman-teman ya saya lihat-lihat dulu orangnya, orang ini bisa kira-kira bisa jaga rahasia saya enggak gitu. Kalau sekarang lebih takut bercerita gitu aja. Oke Mas Valen. Oke Mas Valen, tidak apa-apa. Berarti kalau saya nangkap dari semua ceritanya Mas Valen ini tadi, Mas Valen itu sekarang itu merasa kalau ada kekurangannya itu di komunikasi. Iya Pak. Nah komunikasi itu memang sangat perlu Mas Valen, karena komunikasi itu akan memunculkan rasa nyaman, rasa aman, terus habis itu juga akan adanya kesesuaian dengan harapan yang di awal atau yang akan dijalankan. Nah kalau komunikasi itu tidak terjaga, pastinya sesuatu hal yang sudah direncanakan itu pastinya tidak akan sesuai dengan rencana. Terus bisa juga kegiatan tersebut atau rencana tersebut itu bisa juga hancur gitu. Oke Mas Valen. Nah Mas Valen, di sini juga munculnya adanya takut dalam bercerita kepada orang lain. Nah Mas Valen, ketika Mas Valen dulu pada saat SMP ya, pada saat SMP kita mengulas lagi ya Mas Valen ya, mengulas lagi di SMP. Mas Valen itu orangnya penakut, mohon maaf ya, penakut, tidak berani, atau Mas Valen itu cuman apa ya, cuman anak pendiam gitu? Kalau SMP itu pendiam sih enggak Pak, tapi saya tuh kan mudah bergaul Pak ya. Kalau SMP ya teman saya ya lumayan banyak, tapi di situ saya masih kayak penakut gitu kalau nggak berani sama teman-teman saya gitu. Makanya saya di situ kayak kadang pernah dibully di situ. Jadi pokok intinya awal waktu saya dibully ya saya itu pernah suka sama cewek Pak ya. Nah, Suka cewek. Suka cewek. Dan di situ ternyata teman saya yang saya ceritakan ini juga suka sama cewek itu. Tapi si teman saya itu nggak bilang kalau misalnya dia itu suka sama cewek itu tadi. Pas waktu saya cerita kayak gini-gini, terus ternyata si cowok yang teman saya tadi itu nggak terima gitu loh kalau misalnya saya itu suka sama si cewek itu. Tapi dia tuh nggak bilang ke saya, tapi dia di depan saya tuh kayak baik-baik aja gitu Pak.
tapi di belakang itu ternyata dia itu menceritakan ke teman-temannya, teman circle-nya itu Menjelek-jelekan. dia menjadikan saya. Jadi di situ teman-teman circle-nya itu kayak membuli saya, kayak menjauhi saya. Kadang saya pernah sampai diajak berantem juga Pak waktu SMP itu. Ya berantem Mas Valen. Ya berantem Pak, meskipun saya kalah kan ya, saya sendiri, dia banyak ya. Keroyokan gitu ya Mas ya. Waktu itu ya saya masih cupu banget Pak ya, masih culun waktu SMP itu, masih kelas 1 SMP soalnya. Ya di situ ya di situ sih Pak. Rasa munculnya Iya. tadi ya. Oke Mas Valen, itu kan adalah suatu cerita pada saat dulu. Nah, untuk komunikasi sendiri Mas Valen dengan keluarga apakah nyaman-nyaman saja? Kalau untuk keluarga sih aman semua sih Pak, tapi emang kalau sama ibu emang saya sering curhat ke ibu gitu Pak, tapi curhatnya ya curhat umumnya anak lah. Nah, kalau sama ayah ini emang kurang sih komunikasi sama ayah ini, karena dari dulu emang nggak pernah deket sama ayah gitu. Oke, kenapa itu Mas kok nggak terlalu dekat dengan ayahnya? Kalau soal itu emang watak ayah saya sih Pak, ayah saya itu emang orangnya tuh nggak bisa diajak omong gitu loh. Kayak pernah saya kayak ngomong sedikit tuh kayak dia tuh langsung kayak memotong gitu loh Pak. Dia orangnya suka memotong, suka apa sih namanya, kayak langsung mematahkan gitu loh. Saya pernah kayak contohnya saya mau keluar jauh lah, izin Bapak saya mau ke misalnya ke main ke Jogja gitu, pasti kayak karena sapa wae lapo ada nang Jogja ngono. Iya. Aku sik cilik ini mesti kayak gitu Pak. Jadi dari situ ya saya nggak pernah cerita sama Pak ayah saya. Sama ayah. Iya. Oke, berarti ada juga munculnya rasa ketakutan berarti di situ. Iya, mungkin dari situ sih Pak. Kayak saya lebih kayak sungkan untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu. Semenjak selalu dipatahkan sama ayah saya. Oke Mas Valen, dari segi keluarga itu tadi juga seperti itu. Kalau untuk Mas Valen sendiri di lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sekitarnya itu seperti apa Mas Valen? Kalau di rumah di Tuban coba Mas Valen itu suka bergaul, terus Mas Valen bisa mengendalikan emosinya atau tidak gitu. Kalau di lingkunganku saya masih bisa mengendalikan emosi Pak. Untuk bergaul sewajarnya sih saya sama teman-teman seumuran biasanya. Tapi kalau ngopi ya sama orang-orang apa jauh di atas saya gitu. Jauh di atas saya Pak. Terus untuk kayak organisasi di lingkungan kayak Karang Taruna gitu saya nggak pernah ikut sih. Nggak pernah ikut? Iya nggak pernah ikut saya, karena kayak agak malas aja sih Pak kalau misal bersosialisasi sama orang-orang gitu. Males Iya. gitu. Kenapa itu Mas malesnya itu Mas? Kan Males. itu apa ya? Karang Taruna ya. Iya. Karang Taruna itu kan sebuah organisasi masyarakat Iya. atau sebuah lembaga di masyarakat itu yang biasanya memajukan daerah sekitarnya, terus habis itu membantu perekonomian yang ada di sekitarnya, terus habis itu juga itu adalah lahan belajar, terus habis itu juga adalah sebuah lahan untuk perkumpulan masyarakat kaum muda biasanya ya, kaum muda yang ada di daerah tersebut untuk salah satu contohnya itu peduli kepada lingkungannya, peduli kepada negara, seperti itu. Kenapa kok Mas Valen malah tidak cocok? Karena faktor lingkungan sih Pak. Kalau di lingkungan saya itu orang-orangnya terlalu gimana ya, kayak terlalu fanatik sama agama lah Pak. Jadi mereka itu lebih mendominasikan di sekolah-sekolah itu yang madrasah gitu. Sedangkan saya kan lulusan SD Pak, jadi situ kayak sedikit dipandang gitu loh. Jadi yang mengikuti apa Karang Taruna ya cuma anak-anak yang lulusan dari madrasah biasanya gitu yang dipandang gitu. Kalau misal dari lulusan dari sekolah negeri gitu jarang Pak dipandang. Itu sih agak mahal sih Pak, karena pilih-pilih orangnya. Agak pilih-pilih. Iya. Tapi sejauh ini Mas Valen Iya. itu merasa nyaman nggak di lingkungan tersebut? Kalau misal di lingkungan desa sendiri sih nyaman Pak, ada teman saya soalnya. Beberapa teman yang masih enak, bisa ngopi, bisa main gitu. Gitu sih, masih nyaman sih. Masih nyaman aja ya. Meskipun itu
beberapa anak atau orang tersebut yang tergabung dalam organisasi masyarakat itu ya. Iya. Oke, tapi masih oke lah ya. Oke, iya. Itu kalau di lingkungan masyarakat yang di Tuban. Kalau yang di lingkungan ini Mas, saya pengen tahu Mas Valen menceritakan lebih dalam lagi. Kalau di lingkungan perkuliahan, Mas Valen ini merasakan kenyamanan atau malah merasakan ada keganjalan, apalagi ada masalah seperti ini? Kalau di lingkungan perkuliahan ini sejauh ini masih nyaman sih Pak, sejauh ini masih nyaman, tapi ya saya masih menyesuaikan sih Pak sama jurusan ini yang memang bukan passion saya sebenarnya ya. Sebenarnya saya kan memang pilihan saya kan maunya di keolahragaan gitu, tapi ya masuknya di sini di pendidikan. Tuh, jadi agak jauh lah perbedaannya. Jadi saya masih menyesuaikan lah sama lingkungan pendidikan ini. Terus juga untuk lingkungan pertemanan, teman-teman saya ya cuma itu aja sih Pak, yang satu jurusan gitu. Jurusan ya sama satu circle saya mainnya ya cuma sama teman-teman itu aja. Sejauh ini ya aman-aman aja sih Pak sama lingkungan itu. Yang enggak amannya ya sama satu anak tadi, Dio tadi yang juga tergabung dalam circle saya gitu. Itu sih yang enggak nyamannya gara-gara si Dio itu aja. Oke, Mas Valen karena sudah menceritakan bahwasanya Mas Valen di lingkungan perkuliahan ada something sendiri ya di orang tersebut. Kalau untuk yang lain apakah ada Mas? Kalau untuk yang lain, untuk yang menghambat perkuliahan Pak, yang menghambat perkuliahan ya di organisasi sih Pak. Organisasi ya, di organisasi saya kan mengikuti himpunan mahasiswa departemen. Di situ lumayan hektik sih Pak, soalnya prokernya sendiri ada 7 pada satu periode itu. Program kerjanya ada 7, terus agenda-agendanya juga banyak kan. Kayak di divisi saya sendiri itu saya mengambil divisi bakat minat kan, ada tari, ada futsal, ada dance, ada badminton. Nah di situ saya sedikit kewalahan sih Pak kalau misal membagi waktu sama kuliah, tapi sejauh ini tetap terjalankan lah Pak, tugas-tugas kita tetap terkerjakan gitu. Tapi pada satu saat itu pada program kerja yang akhir-akhir itu saya kan diamani sebagai ketua pelaksana ya. Di ketua pelaksana itu saya bukan sedikit lagi sih, kayak sangat terbebani banget gitu Pak. Karena apa-apa kan harus keputusan semua kan di ketupel gitu kan. Iya. Nah di situ saya juga menjadi koordinator perlengkapan di program kerja di HMD itu juga tuh. HMD apa tuh Mas? Himpunan Mahasiswa Departemen tadi. Oh, iya. Ya di himpunan tadi. Nah di koordinator perlengkapan itu saya itu sangat hektik Pak, karena ketua pelaksananya di acara itu dia tuh terlalu menuntut itu Pak, maunya ini itu, sedangkan dari dia tuh nggak ada membantu apa-apa gitu Pak. Kayak nyemangatin enggak, terus dia membantu turun tangan sendiri juga enggak gitu. Dan juga saya memegang program kerja satu itu yang saya menjadi ketupel itu ya, untungnya bisa dihandle sama kayak sekretaris saya sama steering komite saya gitu, bisa dibantu. Terus di situ mulai dari situ tugas perkuliahan saya mulai agak terhambat gitu ya. Terhambat gitu. Mulai dari situ sih Pak terhambatnya. Karena terlena di organisasi tadi. Iya. Habis itu terhambat di perkuliahannya gara-gara organisasi tadi. Tapi untuk sejauh ini apakah aman Mas? Kalau sejauh ini masih aman aja sih. Aman aja. Meskipun terhambat tadi, apakah sudah terselesaikan semua? Berarti aman ya? Aman. Oke, baik. Itu kalau di lingkungan perkuliahan. Mohon maaf Mas, Masnya ini ada hubungan dengan orang lain, maksudnya dengan cewek gitu. Karena biasanya ada yang berpacaran, terus habis itu ada HTS-an. Itu apakah Mas Valen ini juga seperti itu? Kalau berpacaran Mbak ya? Kebetulan pacar saya jauh sih Pak, LDR gitu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di mana itu Mas? Di UNESA Pak. Oh berarti ya anaknya UM tadi. Betul. Oke, dia anaknya UM tadi ya, di UNESA. Iya Pak. Oke, Mas Valen. Nah,
Mas Valen sendiri biasanya kalau seperti ini pernah menceritakan kepada apa ya, kepada si ceweknya? Kalau kerja saya sih pernah Pak, beberapa masalah saya hadapi itu saya ceritakan, tapi nggak semuanya lah. Ya saya tuh orangnya emosian Pak sebenarnya. Sebenarnya saya sangat emosian, tapi di sisi lain kan saya belajar dari hal yang pernah saya alami dari waktu kelas 11, dan saya pacaran sama pacar saya ini sudah 4 tahunan Pak, 4 tahun setengah. 4 tahun? Ya dari waktu kelas 10 pertengahan. Nah disitu kan saya juga waktu awal-awal itu masih sering emosi gitu, dia sering saya marah-marahi, jadi saya belajar banyak gitu Pak. Jadi sekarang lebih kayak sabar gitu ngadepin apa-apa, takutnya ya terulang kembali gitu, kayak saya emosinya itu sempat emosi, saya membuat dia nangis juga, membuat masalah besar juga gitu. Jadi ceritanya ya kadang-kadang sih cerita Pak, tapi kalau misalnya saya masih emosi ya saya belum bisa cerita, takutnya dia kena imbasnya gitu. Saya menunggu diri saya tenang dulu gitu loh, kayak saya menunggu diri saya bisa berdamai dulu, baru saya siap bercerita ke orang lain. Siap bercerita kepada orang lain gitu ya. Oke Mas Valen, berarti di sini dari pacarnya itu kalau Mas Valen bercerita itu ada penguatan nggak? Biasanya kalau ada semangat tersendiri lah, kayak contohnya ya udah gak apa-apa, semangat ya, ya udah besok jangan kayak gitu lagi biar nggak terjadi apa-apa, atau gimana? Pernah nggak Mas Valen? Kalau itu sering sih Pak, pacar saya mesti selalu kayak nyemangatin saya, nguatin saya, kayak meyakinkan saya gitu. Kalau misal saya itu bisa, saya itu kuat, saya itu selalu dikasih semangat ya gini-gini. Tapi kadang di sisi lain tuh saya masih kayak ngerasa kurang gitu loh Pak, karena ya LDR gitu Pak, gak bisa ketemu langsung gitu. Kurangnya di situ sih, kayak kalau misal di chat sama di telepon kan beda ya, sama kayak langsung ketemu, kayak langsung disemangatin kayak gini, semangat ya gitu. Ada tuh di sini semangat ya, beda sih Pak kayaknya. Soalnya ya LDR itu tadi sih masalahnya. Saya LDR tadi. Betul. Oke Mas Valen, nggak apa-apa. Berarti di sini sering disemangatin ya sama ceweknya, terus habis itu sering dikuatin. Terus Mas Valen juga ada timbal baliknya nggak, kayak nyemangatin si ceweknya kayak gitu, terus habis itu saling support lah intinya? Ada sih Pak, saya juga sering semangatin juga, meskipun kadang ya enggak apa sih, cuma omongan gitu loh, enggak dari hati loh, kadang ngerasa jahat sih Pak jadi itu. Tapi ya saya masih kayak nyemangatin, semangat ya gini-gini, semangat ya kamu bisa kok, kuat-kuat gitu. Sering saya saling nyemangatin gitu, saling support gitu. Sayang dengan Sayang sekali ya. Sayang. Oke, jadi ya dipertahankan juga kalau itu. Kalau bisa dipastikan ceweknya sayang juga ke Mas Valen? Ya bisa dipastikan sayang juga. Bisa dipastikan sayang. Berarti hubungannya baik-baik saja ya. Baik-baik. Ya udah, dijaga dengan baik kalau seperti itu Mas Valen. Eman-eman. Oke Mas Valen, saya lanjutkan. Oke, di sini tadi saya menangkap ada beberapa poin dari cerita masa lalunya Mas Valen. Yang pertama itu adanya rasa takut kalau di keluarga. Rasa takutnya itu Mas Valen itu di ayah. Kalau di ibu Mas Valen oke, Mas Valen terbuka pol. Tapi kalau untuk di ayah sendiri Mas Valen itu ada rasa ketakutan. Terus habis itu di sini saya menangkap kalau ada rasa ketakutan, apakah ayahnya Mas Valen itu, mohon maaf, apakah orangnya pemarah? Pemarah banget Pak. Pemarah sekali ya. Kayak sedikit-sedikit tuh, kayak kadang dulu pas waktu saya masih kecil tuh mainnya tangan Pak, tangan, bawa sapu gitu, bawa selang sapu ya, umumnya anak dulu kan. Iya. Tapi dia tuh sering banget Pak, pemarahnya itu pemarah banget, jadi kayak saya apa itu mesti kayak takut gitu. Oh takutnya ya kalau kayak gini takutnya dimarahin gitu. Jadi kayak saya dulu nggak berani eksplor gitu. Tapi beliau untuk saat ini apakah masih seperti itu Mas? Kalau saat ini sudah enggak sih Pak, sudah agak mungkin udah, saya sering memberikan pengertian sih Pak ke beliau, sering coba ngomong gitu loh, meskipun balasannya gak enak ya saya paksa gitu loh, biar beliau itu tahu. Kan misalnya anak itu pengen explore, saya pernah bilang kalau sampai kapan ke aku dikekang masuk, sampai dimarah-marahin, dilarang-larang gitu loh. Saya bilang kalau aku juga butuh explore Pak, aku ya butuh explore ke dunia luar gitu, aku pengen tahu dunia luar kayak gimana.
terus kayak mau larang-larang terus kayak gini yo anakmu gak ngarah berkembangnya anakmu yo terkau dunia jopo terkau didikanmu tok yo gak iso Pernah bilang seperti itu. Terus habis itu ada keterbukaan. ya mulai dari situ ya agak sedikit terbuka sih, sekarang ya sering kayak chat-chat ya tanya kabar gitu aja sih Pak. Oke, baik Mas Valen. Mas Valen, di sini saya menangkap kalau adanya apa ya, hubungan. Maksudnya itu adanya ketersambungan antara Mas Valen, antara apa masalahnya Mas Valen tadi dengan segi kondisi yang ada di rumah. Nah, di sini kan Mas Valen orang tuanya, mohon maaf di ayat tadi, beliau kan dulu Mas Valen tadi menceritakan bahwasanya sering marah. Habis itu bahkan nyamplui Mas Valen ya, gitu. Mungkin itu Mas Valen nakal gitu ya. Terus habis itu Mas Valen itu bisa juga mengaplikasikan kemarahan tersebut, mencontoh kemarahan tersebut atas apa yang dilihat Mas Valen tadi. Terus habis itu pada saat ada masalah Mas Valen seperti itu, emosi. Jadi di diri Mas Valen itu pasti ada rasa emosi yang sangat berlebihan, pengen marah aja gitu ya. Nah, di sini tadi di kegiatan kelas tadi, apabila Mas Valen ini sangat siap untuk melakukannya, itu pastinya tidak akan marah. Tapi di sini kan memang sudah ada perjanjian ya di awal, bahwasanya di pertemuan atau praktek yang pertama itu Mas Valen, praktek yang kedua itu baru si anak tersebut, si Dio, si sebut saja namanya Dio tadi gitu ya. Nah, si dia, terus habis itu Mas Valen gara-gara dia nggak datang, habis itu kok dadaan juga dia sakit, habis itu dia nggak ada kabar, habis itu Mas Valen harus menggantikan si dia tanpa ada briefing, tanpa ada janjian sama Mas Valen, seperti itu. Jadi emang langsung dadaan sekali ya Mas ya. Nah, itu yang membuat Mas Valen munculnya rasa emosi dalam dirinya Mas Valen. Apakah benar seperti itu Mas Valen? Benar Pak. Oke, berarti Mas Valen ini sedikit mencontoh tadi dari emosi ayahnya Mas Valen gitu. Nah Mas Valen, di sini kan saya tadi sudah melihat beberapa cerita dari awal sampai akhir tadi Mas Valen. Apakah yang saya sebutkan tadi apakah benar Mas Valen? Mas Valen itu melihat ayahnya yang garang, Mas Valen pengen ikut garang juga. Apakah seperti itu? Saya di situ nggak sadar sih Pak. Kalau melihat ayah saya garang ya nggak tahu ya, kalau misal sampai ke bawah saya ikut-ikutan garang gitu. Saya belum sadar sih kalau misal masalah itu. Iya Mas Valen, oke Mas Valen, tidak apa-apa. Nah Mas Valen, biasanya itu daun jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. Terus habis itu benih atau buah yang jatuh juga tidak akan jauh dari pohonnya. Mungkin Mas Valen juga merasakan keemosionalannya itu, mungkin ada ada gen yang masuk dari dari ayah ke Mas Valen, mungkin seperti itu. Nah sekarang Mas Valen di sini ngomong atau menyampaikan bahwasanya Mas Valen itu di kegiatan remaja atau kegiatan daerahnya itu Mas Valen tidak suka. Nah berarti Mas Valen ada rasa ketidaknyamanan juga di situ. Terus habis itu di organisasi tadi itu Mas Valen itu menyebutkan bahwasanya ada hal yang membuat Mas Valen itu merasa bahwa Mas Valen itu agak tertinggal kuliahnya gara-gara memang terlalu sibuk banget di organisasi. Sekarang Mas Valen lebih menyibukkan kegiatan organisasi atau lebih mementingkan kuliah Mas kalau sekarang? Kalau sekarang saya mesti mementingkan kuliah sih Pak, karena ya di organisasi saya kan bentar lagi kan memang waktunya demisioner ya Pak. Waktunya pergantian jabatan tadi. Ya sekarang mulai fokus kuliah. Nah disitu kan saya awalnya ditawari ya untuk melanjutkan menjadi ketua umum apa enggak gitu. Disitu saya sudah berani memutuskan kalau misal saya itu udah menolak gitu Pak, menolak kalau misal saya itu mau fokus, memang benar-benar mau fokus kuliah gitu sih. Berarti Mas Valen ini juga menjadi kader ya?
jadi kader, tapi Mas Valen menolak. menolak. Kenapa itu kok sampean menolak Mas Valen? Ya kan di situ merasa kayak emang ada, saya emang pertama mau fokus kuliah, terus yang kedua emang agak kurang nyaman sama lingkungan organisasinya, terus juga saya pengen lebih explore di luar jurusan saya saja sih Pak, kayak di tingkat universitas atau di tingkat daerah gitu kan. Saya kalau misalnya ikut di organisasi itu kan relasi saya semakin luas Pak ya. Iya. Lebih kenal dari orang-orang di berbagai jurusan, berbagai Bidang gitu. bidang juga ya. Saya pengen explore lebih luas lagi di situ. Oke Mas Valen, berarti sudah ada tujuan untuk kedepannya ya Mas Valen. Nah, karena memang sudah ada tujuan Mas Valen untuk Mas Valen kedepannya dari organisasi atau lulusnya Mas Valen apa ya, demisioner habis ini, Ya. Mas Valen di sini sudah merasakan kenyamanan tersendiri, sudah ada merasakan kenyamanan untuk hidupnya Mas Valen. Nyaman sih Pak, tapi takutnya saya malah takut nggak bisa keluar dari zona nyaman gitu. Maksudnya itu gimana? Ya dulu kan waktu masih ikut organisasi kan kayak pulang kuliah kan masih rapat, terus sekarang pulang kuliah kayak ngerjain tugas di kos ya, terus tidur gitu sih Pak. Kayak jarang bersosialisasi keluar gitu. Itu sih. Berarti sekarang tambah rajin ya? Ya tambah rajin, tambah tugas gitu. Tapi lebih nyaman yang mana, dulu atau sekarang Mas? Dulu sih Pak. Kenapa? Karena kalau sekarang saya bingung gitu loh mau ngapain. Bingung. Karena dulu kan kayak masih sibuk banget gitu loh, jadi saya nggak bingung. Nah habis ini mungkin sampai kos pun sudah capek gitu terus istirahat. Kalau sekarang malah kayak bingung mau ngerjain apa gitu, sampai terkadang juga kebanyakan tugas juga malah bingung banget mau dikerjain yang mana dulu gitu. Oke, baik Mas Valen. Oke Mas Valen, di sini kan sampean sudah ada tujuan untuk kedepannya seperti apa. Nah, sekarang tujuan Mas Valen pernah nggak menanggulangi masalah Mas Valen yang awal tadi, sama masalah, entah masalah apapun, contohnya masalah yang tadi yang sampean ceritakan bahwa sampean emosinya terlalu berlebih kepada orang yang tidak konsisten lah intinya. Itu Mas Valen pernah nggak untuk menanggulangi hal tersebut supaya tidak terjadi? Untuk menanggulangi gimana Mbak? Belum pernah sih Pak. Belum pernah menanggulanginya. Belum pernah. Nah, harapannya Mas Valen kan pastinya Mas Valen tidak emosinya tidak meluap-meluap seperti itu lagi, tapi juga harus ada kerjasama satu sama lain dengan lingkungannya Mas Valen kan. Nah, Mas Valen itu pernah nggak punya ide suatu cara supaya Mas Valen itu tetap dihargai, biar tidak emosi-emosi lagi, terus habis itu dengan cara dia itu ya, dengan cara Mas Valennya itu kayak memperbaiki hubungan dengan orang-orang tersebut, pernah nggak itu Mas? Kalau kayak gitu gimana Pak awalnya tadi? Maksudnya intinya ada ini. Intinya itu Mas Valen itu kan mengharapkan kalau jangan sampai terjadi masalah atau terjadi konflik ya. Terus habis itu Mas Valen itu pernah tidak Mas Valen itu caranya kayak memperbaiki orang-orangnya, ngasih tahu kamu jangan seperti ini, ngasih wejangan kayak gitu, pernah tidak Mas Valen? Pernah sih Pak, tapi ke beberapa orang aja sih. Kalau yang benar-benar orang itu benar-benar yang saya anggap berpengaruh banget sama hidup saya gitu loh, kayak teman-teman deket saya gitu. Kalau misal saya nggak suka sama orang itu ya saya bilangin, kalau misal kamu tuh jangan terlalu kayak gini, jangan terlalu kayak gini gitu. Terus saya juga pernah ngomong ke pacar saya juga kan, kayak kamu tuh jangan kayak gini, takutnya aku malah kayak gitu gitu loh. Pokoknya saya kalau misal ngomongin memberi nasihat itu ke orang-orang yang benar-benar berpengaruh banget sama hidup saya itu, yang pernah nolong saya, yang membuat saya itu berkembang gitu sih Pak. Yang dekat dengan Mas Valen gitu ya. Baik Mas Valen, di sini Mas Valen punya langkah kedepannya nggak untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang akan mendatang apabila ada kejadian seperti itu lagi, untuk menyelesaikan masalah Mas Valen ini? Ada nggak Mas? Untuk pandangan saya sih gini sih Pak, mungkin dari kemarin yang
waktu saya emosi tadi yang sudah Bapak sebutkan, kayak di situ saya itu nggak siap, makanya saya emosi gitu kan. Nah mungkin untuk kedepannya ya saya lebih bisa menerima apapun yang terjadi sih Pak. Kayak ya sebenarnya saya itu orangnya kayak neriman banget gitu Pak, apapun yang terjadi ya wis itu takdir takdir Allah gitu loh. Iya. Kayak ya ya saya itu cuma bisa mengendalikan ada di dalam diri saya sendiri gitu, kayak emosi, mood, terus juga dan lain-lain di diri saya sendiri. Terus kalau misal hal yang tidak bisa saya kendalikan kayak ya tadi yang Mas Edo lakukan, kayak dia tiba-tiba izin, kan itu hal yang tidak bisa saya kendalikan ya. Justru di situ harusnya saya tidak boleh kayak terlalu memikirkan hal itu gitu Pak. Saya harusnya lebih bisa mengontrol emosi saya gitu, mengendalikan emosi saya. Mengontrol. Iya. Oke, berarti langkah kedepannya Mas Valen ini bisa dikatakan kalau yang pertama Mas Valen itu akan mempersiapkan diri di segala medan lah intinya ya, terus habis itu mengontrol emosinya, terus setelah itu Mas Valen juga akan memperbaiki komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu ya. Mungkin itu adalah langkah-langkah yang memang sudah tepat ya Mas Valen ya. Nah di sini Mas Valen apakah punya pengharapan lebih lanjut? Untuk harapan kepada diri saya sendiri, untuk kepada diri saya sendiri ya, harapan saya ya kedepannya lebih bisa konsisten, lebih bisa konsisten dalam mengerjakan apapun itu, melakukan apapun itu, terus juga ya bisa mengontrol emosi lagi sih. Lebih mengontrol emosi lagi ya Mas Valen. Oke, baik Mas Valen. Karena tadi Mas Valen sudah punya tujuan ya, sudah punya langkah-langkah ke depan supaya supaya kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi. Jadi bisa dikatakan di sini permasalahan yang sangat urgent yang konflik yang Mas Valen rasakan itu, saya akan menyampaikan rangkuman dari ceritanya Mas Valen ini tadi. Saya menangkap bahwa Mas Valen itu yang pertama mempunyai rasa emosional yang sangat tinggi Mas Valen. Entah itu diturunkan dari orang tua ataupun bahkan Mas Valen melihat dari lingkungan sekitarnya. Nah, gitu ya Mas Valen. Mungkin dari itu Mas Valen itu mempunyai rasa emosional yang tinggi. Karena di situ Mas Valen itu kemarin itu emosinya sangat meluap sekali, habis itu sampai meso itu berkata-kata kasar itu ya. Terus habis itu sampai ke orang tersebut itu tidak suka sekali, sampai sekarang itu dendam gitu Mas, atau gimana, atau sangat bilang dendam sih enggak sih Pak, saya nggak bisa dendam ini, saya masih kayak kecewa aja sama dia gitu. Oh, kecewa gitu ya. Jadi sangat ketidakkecewaannya atau sangat kecewa sekali dengan orang, sangat kecewa sekali. Nah mungkin menimbulkan rasa kekecewaan itu, habis itu Mas Valen emosinya sangat meluap. Terus habis itu Mas Valen di sini juga saya menangkap bahwa Mas Valen itu merasakannya tidak ada kecocokan tadi di organisasi. Mungkin Mas Valen mungkin keluar dulu dari zona nyaman supaya Mas Valen itu akan mendapatkan hal baru. Seperti tadi contohnya Mas Valen akan keluar dari zona nyaman ya. Akan keluar dari zona nyaman untuk mencari organisasi yang memang sepadan dengan Mas Valen, yang memang bisa mengembangkan Mas Valen, yang memang bisa menyesuaikan dengan Mas Valen, seperti itu. Terus habis itu Mas Valen juga setelah ini akan lebih fokus lagi kepada kuliah, karena tujuan utama Mas Valen di Malang, di sini ngerantau ini adalah untuk berkuliah atau mencari ilmu atau istilahnya itu belajar gitu ya Mas Valen ya. Bisa dikatakan seperti itu ya Mas Valen. Baik Mas Valen, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terus saya berpesan kepada Mas Valen ya, silakan tadi langkah-langkah yang mau dijalankan untuk memecahkan solusi atau tadi untuk merelaksasi supaya tidak terjadi kendala seperti ini lagi. Tadi kan Mas Valen sudah mempunyai langkah-langkah sendiri mau dijalankan, silakan dijalankan untuk seminggu ke depan
ya, seminggu ke depan dengan konsisten Mas Valen. Kalau Mas Valen melakukan tidak ada dengan konsistennya, ya percuma Mas Valen. Masalah Mas Valen tidak akan selesai. Maksudnya bisa dikatakan persentase selesainya itu lama gitu, tidak akan cepat selesai gitu. Maka dari itu saya berpesan kepada Mas Valen, ketika Mas Valen menjalankan nanti menjalankan itu yang Mas Valen sebutkan tadi untuk perubahan tujuan ke depannya, Mas Valen silakan dilaksanakan secara konsisten selama seminggu ke depan. Nanti kita akan bertemu lagi di sini di jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Gitu ya Mas Valen. Iya, Pak. Oke, untuk harinya juga sama. Iya, Pak. Gitu ya Mas Valen. Mungkin itu Mas Valen. Terus di sini karena waktu sudah menunjukkan hampir 60 menit, kurang 1 menit lagi Mas Valen. Oke, Mas Valen, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Sudah cukup sih, Pak. Oke. Itu sudah cukup ya, harapannya itu sudah tadi Sudah. yang disebutkan. Oke Mas Valen, silakan nanti dikerjakan atau dilakukan dengan konsisten itu dulu. Mungkin itu saja di pertemuan kita pada kali ini Mas Valen. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama agar nanti masalahnya Mas Valen cepat terselesaikan, konflik yang ada yang dihadapi Mas Valen supaya cepat terselesaikan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Baik, mungkin itu saja Mas Valen. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada salah kata, tindak perilaku yang kurang berkenan di hatinya Mas Valen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga terima kasih karena Mas Valen sudah mempercayai saya untuk dijadikan tempat berceritanya Mas Valen, gitu ya. Dan Mas Valen juga percaya pada saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu saja Mas Valen yang bisa saya sampaikan karena Mas Valen sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin itu saja hari ini kita cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Mas Valen.